Assalamualaikum, apa kabar Pak Pengawas? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, bagaimana persiapan UKK tanggal 1 April? Sudah berapa persen Pak? Itulah Pak yang ingin kami diskusikan, tentang bagaimana pembiayaannya menggunakan dana BOS. Oh begitu, baiklah. Sekalian saja kita bedah Juknis Pos 2021 dengan nonton tayangan ini. Sekolah penerima dana BOS reguler terdiri atas sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa. Sekolah penerima BOS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus. 2. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada dapodik. 3. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada dapodik. 4. Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. 5. Tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Persyaratan jumlah peserta didik berjumlah 60 dikecualikan bagi A. Sekolah terintegrasi, B. Sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kementerian, C. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain. Sekolah yang dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud tadi, harus diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kabupaten untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta Dinas Pendidikan Provinsi untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan SLB kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Besaran alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Satuan biaya masing-masing daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan data jumlah peserta didik yang memiliki NISN. Sebentar, Pak Pengawas, saya minum dulu. Biarkan penonton like dan subscribe dulu bagi yang belum. Baik, saya lanjutkan dulu. Untuk rentang dan sebaran satuan BOS reguler tahun 2021. Jenjang SD itu 900.000 sampai dengan 1.950.000. Yang SMP 1.100.000 sampai dengan 2.450.000. Untuk SMA 1.500.000 sampai 3.470.000. Dan untuk SMK 1.600.000 sampai dengan 3.720.000. Dan yang terakhir SLB 3.500.000 sampai dengan 7.940.000. Data jumlah peserta didik yang memiliki NISN didasarkan pada data dapodik tanggal 31 Agustus. Data dapodik tanggal 31 Agustus ini digunakan menentukan jumlah peserta didik dalam penyaluran dana BOS reguler, yaitu tahap 3 tahun berjalan, yaitu pada bulan September sampai Desember, selama 4 bulan. Pencairan untuk tahap 2 yaitu dari bulan Januari sampai dengan Maret. Dan tahap 3 yaitu pada bulan April sampai dengan Agustus. Bagi sekolah yang dikecualikan, yaitu sekolah remote, besaran alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan 60 peserta didik. Besaran alokasi dana BOS reguler untuk SMP dan SMA yang berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan yang pertama, jumlah peserta didik yang memiliki NISN dan penghitungan disatukan dengan sekolah induk.
Penyaluran dana BOS reguler dilakukan secara bertahap. Penyaluran tahap 1 jika sekolah sudah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 2 tahun sebelumnya. Penyaluran tahap kedua dilakukan kalau sekolah sudah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 3 tahun sebelumnya. Dan penyaluran tahap 3 dilakukan jika sekolah sudah menyampaikan penyampaian laporan tahap 1 tahun anggaran berjalan. Sekolah menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan yang meliputi komponen pertama, penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, pengembangan perpustakaan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Keempat, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. BOS juga bisa digunakan untuk pelaksanaan administrasi kegiatan di sekolah. Selanjutnya, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Misalnya seperti workshop, IHT, seminar, simposium, lokakarya, dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk pembiayaan langganan daya dan jasa seperti PLN, PAM, gas, atau kebersihan, layanan kebersihan. Dan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, tetapi yang bersifat ringan, tidak sedang dan berat. Kemudian BOS dapat digunakan untuk penyediaan alat multimedia pembelajaran seperti WiFi, jaringan, web hosting, dan seterusnya. Kemudian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Misalnya ada guru tamu, kemudian ada instruktur, guru magang, dan selanjutnya. Kemudian penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, seperti job fair atau ada bazar KWU. Juga untuk mengadakan kegiatan mendatangkan para pengusaha sukses baik lokal maupun nasional ke sekolah. BOS tentu saja bisa digunakan untuk pembayaran honor, dan paling banyak di era COVID ini 50% dari total dana yang diterima. Untuk guru yang menerima honor dari BOS itu memiliki persyaratan. Yang pertama adalah tidak boleh atau bukan PNS. Jadi PNS tidak berhak untuk menerima honor dari BOS. Kemudian yang kedua, guru tersebut tercatat di dalam Dapodik. Dan yang ketiganya, tentu saja memiliki NUPTK atau nomor induk pendidik dan tenaga kependidikan, serta belum mendapat tunjangan profesi guru. Persentase pembayaran honor paling banyak 50% dikecualikan pada masa penetapan status bencana atau COVID yang ditetapkan tentu saja oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pembayaran honor ini diberikan kepada guru dengan persyaratan sama dengan pada waktu keadaan normal. Namun ada satu tambahan, yaitu melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Pengelolaan dana BOS reguler dilakukan oleh sekolah dan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan dana BOS reguler, kepala sekolah bertugas pertama membuat perencanaan dan penggunaan dana BOS reguler. Tentu saja ini harus dituangkan di dalam RKS, RKT, dan RKAS. Kemudian mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahunnya. Ketiga, menggunakan dana BOS reguler untuk dibelanjakan, pembayaran, upah, dan lain sebagainya. Dan yang keempatnya adalah membuat laporan penggunaan dana BOS reguler. Ada pertanyaan mengenai pengelola BOS. Bolehkah dikelola oleh yayasan atau pihak lain kalau di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah? Ini tentu saja tidak benar. Jadi, BOS harus dikelola oleh tim BOS yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian bendahara, dan anggota. Di mana anggota ini terdiri dari
1 orang dari unsur guru, 1 orang dari unsur komite sekolah, dan 1 orang dari unsur orang tua siswa yang bukan dari komite sekolah. Kemudian bahan pertimbangannya adalah tentu saja kredibilitas dan tidak adanya konflik kepentingan. Berikut merupakan larangan yang dilakukan oleh tim BOS. Yang pertama adalah melakukan transfer dana BOS dari rekening BOS kepada rekening pribadi. Yang kedua, membungakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, meminjamkan kepada pihak lain. Dan yang keempat, membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Dan yang kelima, menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan PPDB atau peserta didik baru dalam jaringan. Kemudian, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah. Tim BOS juga dilarang untuk membelanjakan BOS, yaitu untuk membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Yang kedua, membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah. Juga memelihara sarana atau prasarana sekolah dengan kategori rusak sedang dan berat. Dan tidak diperkenankan juga untuk membangun gedung atau ruangan baru. Tim BOS dilarang menggunakan dana BOS untuk membeli instrumen investasi seperti barang seni, saham, forex, obligasi, kemudian tabungan, membeli emas, deposito. Nah, ini hal-hal yang dilarang untuk tim BOS melakukan atau menggunakan dana BOS membeli instrumen investasi tersebut. Kemudian yang kedua, tim BOS juga dilarang untuk membiayai kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya yang terkait dengan dana BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas atau kementerian. Kemudian, membiayai kegiatan yang sudah secara penuh dibiayai oleh dana dari pusat maupun pemerintah daerah. Lalu, melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS. Dan yang terakhir, menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Tim BOS sekolah yang melanggar ketentuan larangan tersebut dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.